Berarti udah bisa dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu wabarakatuh. Sinta. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Baik, Alhamdulillah. Bu. Baik, Sudah pada sarapan belum? Belum, Sudah. belum, Bu. Nah, yang belum sama. Ibu juga tadi tidak sempat sarapan. Nanti pas keluar main kita sarapan bareng ya. Baik. Ya, Sudah masuk teman-temanmu semuanya ke dalam kelas? Haryo? Sudah, Bu, sudah. Baik. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu alangkah baiknya kita berdoa dulu agar proses pembelajaran kita pada hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Haryo, silahkan bantu Ibu pimpin doa. Baik, Bu. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Haryo. Sama-sama. Baiklah, anak-anak Ibu sudah siap semuanya untuk mulai belajar? Siap, Ibu. Siap. Nah, Haryo saja yang jawab, yang lain? Siap, Bu. siap, Bu. Oke, kita mulai pelajarannya. Namun sebelumnya Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Dari yang pertama, Handayani ada? Hadir. Halimah hadir? Haryo? Hadir, Bu. Mila? Hadir, Ibu. Fauzia? Hadir, Bu. Alif? Hadir, Bu. Ria? Hadir, Bu. Mutia? Hadir, Bu. Dwi? Hadir, Bu. Lutsi? Lutsi kemana? Lutsi? Permisi kamar mandi, Bu. Oh, kamar mandi. Baiklah, alhamdulillah anak-anak Ibu hadir semuanya pada hari ini ya. Baik, hari ini kita akan masuk kepada materi mengenai teks cerpen. Nah, teks cerpen pada kali ini adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah pertama, mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur pembangun cerpen. Dengan tujuan pembelajaran, menulis cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun. Nah, ini pembelajaran kita kali ini, kita adalah menulis cerpen. Menulis cerpen ini ada kaitannya dengan pelajaran minggu lalu. Nah, pelajaran minggu lalu, apakah masih ingat anak-anak Ibu? Apa pelajaran kita minggu lalu? Mengenai apa? Masih, Bu. Apa? Coba Handa. Mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks cerpen ya, Bu. Itu. Mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan. Dua hal tersebut saling berkesinambungan dengan pembelajaran kita kali ini, yakni menulis cerpen. Tentunya menulis cerpen kali ini dengan memerhatikan unsur pembangun. Nah, lanjut. Anak-anak Ibu tadi katanya sudah siap untuk belajar. Kita mulai untuk belajar. Secara garis besar, cerpen itu mempunyai unsur pembangun. Nah, unsur pembangunnya itu ada namanya unsur intrinsik, ada namanya unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik di dalam cerpen itu ada beberapa bagian. Apa beberapa bagiannya itu? Yang pertama ada apa? Tema. Ada alur. Tokoh dan penokohan. Lalu latar. Terus alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Nah, Ibu harap unsur intrinsik dan ekstrinsik ini sudah kalian kuasai sebelumnya. Karena materi ini sebelumnya sudah dipelajari di tingkat SMP. Ya kan? Ya Pak ya? Dan kan di tingkat SMP, di SD juga sudah dipelajari. Oke. Ada unsur intrinsik cerpen, ada meliputi 1, 2, 3, 4, ada 7 bagian. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Sebelum kita masuk ke unsur ekstrinsik, kita harus pahami dulu
Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah teks di dalamnya, bagian dalamnya. Nah, kalau unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerpen dari luarnya. Apa luarnya itu bisa berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan. Apa nilai kehidupannya? Ada nilai agama, ada nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Baik, untuk lebih lanjutnya sebelum kita mulai nanti ke tahap menulis, Ibu perlu menjelaskan apa itu unsur intrinsik. Yang pertama unsur intrinsik ada namanya tema. Nah, tema ini adalah suatu hal yang penting di dalam sebuah cerpen. Ketika kita membuat cerpen, kita harus menentukan apa dulu temanya. Tema itu berhubungan dengan apa yang akan menjadi permasalahan, apa yang ingin disampaikan si penulis ini di dalam cerpen. Yang kedua ada namanya tokoh. Tokoh itu adalah orang yang terlibat di dalam cerita. Tokoh terbagi menjadi dua, ada namanya tokoh utama, ada namanya tokoh tambahan. Nah, biasanya tokoh utama itu biasa disebut dengan pemeran utama. Kalau tokoh tambahan yang sering lewat di TV itu biasanya disebut dengan siapa yang tahu? Ayo. Bu. Siapa? Apa tadi Mutia? Pemeran pembantu, Bu. Nah, pemeran pembantu. Ada lagi istilahnya apa namanya selain pemeran pembantu? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Figuran, Bu. Ah, figuran. Bagus Mutia. Yang ketiga ada namanya penokohan. Penokohan itu tidak sama dengan tokoh. Kalau tokoh orang yang terlibat, kalau penokohan yaitu karakter yang ada di dalam tokoh tersebut atau berhubungan dengan watak. Lanjut. Yang keempat ada alur. Nah, alur ini sama halnya dengan rangkaian peristiwa, rangkaian kejadian. Alur juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ada namanya alur maju, ada namanya alur mundur, yang ketiga ada alur campuran. Alur maju itu tadi, cerpen yang disajikan secara kronologis atau berurutan, dari urutan awal sampai ke urutan akhir. Yang kedua ada namanya alur mundur. Nah, alur mundur ini dimulai dari akhir cerita, dia berbalik ke awal cerita. Atau istilahnya kilas balik. Nama lainnya adalah alur flashback. Yang ketiga ada namanya alur campuran, yaitu gabungan antara alur maju dan alur mundur. Yang kelima ada namanya sudut pandang, atau istilah lainnya seringkali Ibu menyampaikan. Apa namanya? Siapa yang tahu sudut pandang? Istilah lainnya? Ayo, siapa yang tahu? Apa Budi? Apa Dwi? Point of view ya? Tuh, bagus. Siapa tadi yang menjawab? Nila ya? Iya, Ibu. Bagus Nila. Namanya point of view. Point adalah titik. View adalah pandangan, sudut pandang. Kita simpulkan seperti itu. Ya, lanjut. Yang keenam ada namanya, mana tadi? Yang keenam ada nama sudut pandang ini juga terbagi. Biasanya di dalam sebuah cerpen, sudut pandang yang sering kali dipakai adalah sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama, itu pengarangnya terlibat di dalam cerita. Biasanya dia menggunakan kata ganti. Ayo, kata ganti apa? Aku. Aku. Nah, yang selanjutnya ada namanya sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga itu pengarang tidak terlibat di dalam cerita. Biasanya dia menggunakan nama si Udin, Denai, Inyo, Tono, Toni misalnya. Karena dia tidak terlibat di dalamnya. Lanjut, unsur intrinsik yang keenam ada namanya gaya bahasa. Setiap penulis, setiap pengarang mempunyai karakteristik tersendiri ketika menulis cerpen. Nah, salah satunya dia menggunakan gaya bahasa. Pernah baca, ini bukan cerpen, tapi dia termasuk salah satu karya sastra juga. Pernah baca novel Terelie? Pernah? Pernah, Bu. Ada yang pernah? Pernah. Nah, biasanya gimana gaya bahasanya? Pasti kita mengetahui. Oh, ini walaupun kita tidak lihat pengarangnya siapa, tapi ketika kita membaca tulisannya, oh, ini pasti Terelie. Salah satu karakteristik gaya bahasanya, dia seringkali menggunakan partikel pun. Nah, itu salah satunya. Jadi kita mengenali, walaupun kita tidak lihat bukunya, kita lihat
sebagian kutipan ceritanya, oh pasti kok ini cerpen dari si Terelie. Lanjut, yang ketujuh ada amanat. Apapun itu karya sastra, pasti ketika ditampilkan, ketika dibaca oleh si pembaca, pasti pengarang punya tujuan kepada si pembaca, yaitu ada pesan yang ingin disampaikannya, berupa pesan moral. Nah, pesan moral ini berhubungan dengan sebuah tingkah laku yang patut ditiru ataupun tidak boleh kita tiru. Siapa yang menentukan boleh ditiru apa tidaknya? Tentunya kita. Nah, itu bagian unsur intrinsik di dalam sebuah cerpen. Lanjut, kita masuk ke dalam unsur ekstrinsik. Nah, dalam hal ini Ibu akan membahasnya berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan. Nah, di dalam unsur ekstrinsik ini ada nilai-nilai yang akan kita dapatkan ketika kita membaca sebuah cerpen. Yang pertama ada namanya nilai agama. Nilai agama sudah tentu dia berkaitan dengan ajaran agama yang kita nanti bisa aplikasikan ke kehidupan nyata kita. Yang kedua ada namanya nilai sosial. Nilai sosial ini adalah nilai yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat sekitar. Yang ketiga ada namanya nilai moral. Moral tadi Bu katakan yaitu yang berhubungan dengan segala tingkah laku yang bisa kamu contoh ataupun tidak kamu contoh. Yang terakhir ada namanya nilai budaya. Nah, nilai budaya ini dia berhubungan dengan kebiasaan adat istiadat setempat. Nah, itu unsur intrinsiknya. Selanjutnya kita lanjut ke materi yaitu cara mengembangkan gagasan. Kenapa Ibu memberikan materi ini? Karena pada akhirnya nanti kita akan belajar bagaimana menulis cerpen. Nah, cara mengembangkan gagasan ada 4 caranya. Yang pertama kita menentukan dulu ide pokok. Yang kedua, ide pokok yang sudah ditentukan tadi dikembangkanlah menjadi kalimat. Setelah ditentukan ide pokok menjadi kalimat, kita tentukan kalimat pendukung atau kalimat penjelasnya. Terakhir, setelah terkumpul kalimat pendukung dan penjelasnya, barulah dia menjadi sebuah paragraf yang utuh. Lanjut. Terakhir, langkah-langkah menulis cerpen. Ada 5 langkahnya. 1, menentukan tema. 2, mengumpulkan bahan. 3, menyusun kerangka. 4, kerangka yang disusun tadi kita kembangkan. Terakhir baru kita beri judul. Nah, lanjut. Ini Ibu ingin bertanya nih sambil kita berdiskusi. Ada sebuah gambar berseri. Di sini gambar berserinya ada lumayan banyak. Nih, gambar berserinya. Yang pertama, gambar berseri apa? Apa yang kalian perhatikan ketika kalian melihat gambar berseri yang bagian pertama? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Saya, Bu. Nah, ayo coba Nila. Ini ada anak sekolah, Bu, lagi salam Ibu sama Ale. Bapak Ibu guru. Ada anak sekolah lagi bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Ustadz, Ustadz. Nah, Ustadz kata Haryo. Yang lain? Ada lagi? Bukan orang tuanya ya, Bu. Orang tua. Ini orang tua ini. Iya. Orang tua. Nah, ya. Jadi ada 2 orang anak yang sedang bersalaman berpamitan. Ingin pergi ke sekolah. Jadi dia pamitan dulu kepada orang tuanya. Kalian sebelum pergi sekolah berpamitan kan kepada orang tuanya? Pamitan, Iya, Bu. Nah, gitu. Atau ada langsung pergi-pergi aja atau mau pergi langsung bilang Ada, Bu. Biasanya, Bu. pamitan dan minta minta uang pamitan. jajan. Atau Haryo kalau mau pergi sekolah langsung aja, Bu, pergi lagi, Bu. Nggak ada salah gitu. Enggak kan? Pastinya kita pamitan. Supaya apa? Kalau kita berpamitan, apa yang kita dapatkan pelajari di sekolah mudah-mudahan diberkahi, itu kan? Amin, ya. Yuk, kita pertama gambar berseri. Yang kedua, ada gambar apa itu namanya? Seorang laki yang lagi ngapain? Nah, lagi belajar. Ya. Itu ada katanya, learning never end. Belajar tidak pernah berhenti. Ya. Jadi, anak tadi, dia belajar dengan rajin. Setelah dia belajar dengan rajin, ada gambar selanjutnya. Apa yang didapatkannya? Lulus dengan baik. Lulus dengan baik. Tuh, pakai toga dia. Ya kan? Kalau zaman sekarang anak-anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA itu kalau udah tamat sekolahnya pakai toga. Sama pula kerennya sama anak kuliah, ya kan? Ya, Bu. Lanjut.
ke rangkaian peristiwa yang ketiga. Apa yang kalian perhatikan di sana? Coba. Baru pertama masuk sekolah, Bu. Nah, setelah dia tamat sekolah, dia masuk ke sekolah lagi. Nah, dia masuk ke sekolah ini, ke sekolah tingkat SMA atau SMK. Diantarkan oleh orang tuanya di hari pertama sekolah. Setelah masuk ke sekolah, lanjut di rangkaian peristiwa keempat. Apa kira-kira? Ini ngapain? Ayo coba. Ada asap rokok ya, Bu? Ada asap rokok. Kira-kira ngapain ini? Anak-anak ini? Rokok. Nah, dia bergaul dengan teman yang tidak baik. Nah, salah satunya bergaul dengan teman-teman yang suka merokok. Ibu mau bertanya nih, coba Ibu tunjuk satu orang lah. Fauziah, menurut Fauziah ini, kalau kita bergaul dengan teman-teman yang suka merokok itu, menurut kamu itu baik atau tidak? Mana Fauziah nih? Suaranya nggak kedengaran. Fauziah? Fauziah kemana? Kamar mandi, Oh, ke Bu. toilet. Kamar mandi. Oke, coba jawab. Dwi, coba jawab. Tidak, Itu Bu. baik apa tidak? Tidak baik ya. Nah, lanjut. Akhirnya lanjut di gambar selanjutnya. Ini kenapa dia nih? Kira-kira. Marahi orang tua, Bu. Dimarahi orang tua. Jadi si Haryo ini kalau seandainya dia merokok, ketahuan sama orang tuanya. Nah, ketahuan sama orang tuanya sampai rumah dimarahin. Haryo, saya dapat laporan kamu di sekolah merokok. Oh, kena marah langsung di rumah. Langsung gitu ya. Lanjut, dimarahi orang tua. Lanjutnya gambar berikutnya. Coba jawab lagi. Siapa lagi? Halimah, coba Ibu mau dengar suaranya. Iya, Bu. Nah, coba. Akhirnya apa ini? Gambar yang kedua ya, Bu ya. Setelah dia dimarahi ibunya. Nah, ini di sebelahnya dia sakit ya, Bu ya? Iya, sakit. Kira-kira siapa Iya. itu yang sakit? Anak yang dimarahi tadi, Bu ya? Bukan. Siapa kira-kira ini yang sakit? Ayo. Ibunya. 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 Nggak kelihatan, Ibunya yang Ibu. sakit. Nggak kelihatan karena gambarnya kecil sekali ya. Besok Ibu perbaiki lagi. Temannya, Bu. Nah, jadi dia dimarahi oleh ibunya. Karena dimarahi oleh ibunya, dia mungkin tidak mendengar, tidak mengabaikan mungkin yang disampaikan oleh ibunya. Akhirnya ibunya sakit. Lanjut terakhir nih. Gambarnya. Akhirnya gimana ini? Akhirnya ibunya meninggal ya, Bu ya? Ibunya meninggal. Bagus, Wow. Lima. Tepuk Akhirnya tangan ketika dulu. ibunya meninggal, terakhir gambar terakhirnya, kenapa dia? Ibu. Sedih, lebih ke sedih. Bagus, Menyesal, Bu. menyesal. Akhirnya apa? Perbuatan yang telah dia lakukan di awal, dia sesali. Tapi apa gunanya? Penyesalan datang di di akhir, tidak ada gunanya. Kan nggak bisa kembali lagi ibunya kalau sudah meninggal. Ya kan? Nah, menyesal lah dia. Nah, inilah contoh dari gambar berseri nanti yang akan Ibu sampaikan, yang akan Ibu berikan kepadamu. Lalu kamu coba nanti dari rangkaian gambar berseri itu kamu buatkan ke dalam bentuk menulis cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, dari dari gambar berseri yang Ibu contohkan di sini, Ibu akan memperlihatkan satu hasil teks cerpen dari gambar berseri ini. Siapa ini yang mau menolong membantu Ibu membacakan? Ada yang mau tolong Ibu bantu bacakan cerpennya? Atau berganti-gantian saja, paragraf 1, misalnya Halimah dulu. Lumayan panjang ini, karena kita belajar menulis cerpen. Yang kedua mungkin Haryo misalnya. Atau yang ketiga Ria. Yuk, coba. Atau Ibu tunjuk nih. Saya, Bu. Yuk, coba Ria bacakan. Paragraf 1 dan paragraf kedua, coba. Pagi hari, matahari bersinar cerah, suasana jalan yang bersih, Bukan yang rumput-rumput itu yang Ria, hijau. bukan yang itu Ria ini, yang Ibu tampilkan Oh, ini. yang Ibu tampilkan ini, Bu. Nah, itu. Ria kemana aja tadi? Saya permisi tadi, Bu. Oh, Maaf, permisi. Bu. Ya. Ya Ini aja, nih. Bu. Iya, ini gimana Ria? Yuk Ria, bantu Ibu. Siapa ini yang mau bantu Ibu nih? Saya ya, Bu. Nah, siapa? Mutia, mau bantu Ibu baca? Ya. Ya, silakan Mutia baca paragraf 1 dan 2. Judulnya hembusan asap beracun. Boleh nggak Bu dikasih judulnya itu? Di mana Mutia?
Hembusan asap asap beracun. Iya, hembusan asap Boleh ya, Bu, beracun. judulnya Boleh, Bu. itu? Boleh. Ya. Mentari hangat mulai menyelimuti atmosfer bumi. Itu pertanda waktuku segera bangun dan bergegas ke sekolah. Dasi Iya. biru mulai kukenakan pada leherku dan segera merapikan seragamku. Ku mencium lembut tangan kedua orang tuaku seraya mengucapkan salam untuk pergi sekolah. Saat ini aku duduk di bangku SMP kelas 9 dan sebentar lagi aku akan lulus. Tiap hari penaku tiada henti menari-nari di atas kertas karena aku berusaha lulus dengan nilai yang terbaik hingga akhirnya kerja kerasku terbayarkan. Aku, Dio Setiawan, lulus dengan nilai tertinggi di sekolahku. Dan ini merupakan kado indah untuk kedua orang tuaku yang bangga padaku. Baik, Itu- terima kasih Mutia. Beri aplaus kepada teman-temannya. Oke, baik. Ya, untuk paragraf ketiga dan 4, Ibu tunjuk sajalah biar semuanya bersuara. Ibu mau dengar suaranya. Lanjut, yang paragraf ketiga dan 4 coba baca Handa. Ibu belum dengar suara Handa yang halus lembut ini. Mana Handa? Handa. Yang ini Bu ya, hembusan asap beracun Bu ya. Iya, Handa. Ya, paragraf ketiga 4 ya Bu. Iya. Dan kini aku menginjak kaki di sebuah SMK favorit. Seperti biasa di kala mentari menyapa, aku bergegas menyelimuti tubuhku dengan seragam kebanggaan ini. Dasi yang telah berubah warna menjadi abu-abu dengan bangga kalungkan di leherku. Pagi itu hari pertamaku sebagai murid SMK. Ibu, ayah, aku berangkat dulu ya, pamitku pada mereka. Iya, hati-hati ya nak. Alhamdulillah kamu sekarang sudah besar dan masuk sekolah yang kamu inginkan. Doa ibu dan ayah agar kau kelak menjadi orang yang berguna, kata lembut darinya. Iya ibu, amin. Dio akan berusaha. Ujarku, tibalah kakiku berpijak di SMK ini. Terlihat barisan para siswa yang berdiri kokoh siap untuk memulai harinya. Aku pun mulai melaksanakan los dan akhirnya aku resmi menjadi bagian dari sekolah ini. Oke, bagus. Terima kasih, Handa. Sama-sama, Ibu. Saya lagi, Bu. Siapa lagi tadi? Ria. Ria. Boleh, ayo lanjut Ria. Paragraf selanjutnya. Entah kenapa, aku tiba-tiba masuk pada dunia mereka. Aku pintar, tetapi aku tidak pandai untuk berkelahi. Saat itu wajahku berubah merah, kebiruan akibat dihantam oleh murid sebelah yang tidak menyukai kepintaranku. Lalu datanglah 5 tikus pengganggu menyelamatkanku dengan menghantam keras orang yang menggangguku tadi. Hai Dio, kamu tidak apa-apa? Tanya Nata. Iya, aku tidak apa-apa. Makasih ya, ucapku. Ah, cukup banget loh, bro. Masa sama semut saja kalah, ejek Sandi. Mending lo gabung kita aja deh, soalnya lo bakal selalu dihantui oleh mereka, ajak Rizky. Ya, Bu. Baik, terima kasih Ria. Lanjut, paragraf selanjutnya. Ibu ingin dengar suara siapa ya bagusnya? Suara Alif deh. Ayo, coba Alif. Mana Alif? Entah jarum apa yang merasuki pikiranku hingga aku bersedia menjadi bagian dari mereka. Rasa terima kasihku ternyata menjadi sebuah bom untukku. Selama aku sekolah, kemanapun aku selalu bersama mereka. Sosok diriku yang biasanya hanya duduk memegang pena di kelas berbalik total. Aku tiap hari rutin mengelilingi sekolah dengan mereka dan menemukan banyak hal keji baru. Bro, lo mau kemana ini? Kata Sandi sambil menunjukkan sebuah rokok. Itu rokok ya? Gak mau takut kecanduan terus sakit, kataku dan semua tertawa. Ih, lu cupu banget ya, lo bisa lihat kan kita baik-baik aja kan? Rokok itu ibarat buku yang harus kita gunakan, kata Amir. Ya, tentunya aku mulai penasaran dan belajar akrab dengan benda itu. Hingga akhirnya aku tidak bisa lepas dari hembusan kotor itu. Tiap hari hubungan kami berenam semakin erat. Aku sudah melupakan harapan kecilku di SMK ini. Sudah, Bu? Sudah, baik. Lanjutan. Terima kasih Alif. Nih, berapa paragraf lagi nih? Ada beberapa paragraf. Oke, baik. Ibu saja yang melanjutkan membacanya.
Aku sudah mahir beradu tinju di sekolah dan aku pun mulai berani membawa rokok ke rumah. Krek, pintu kamar terbuka. Astagfirullah, Dio, kamu merokok, kata ibuku terkejut. Iya Bu, dia merokok, kataku. Dan kemudian ayah datang dan menamparku keras. Dasar anak kurang ajar, kenapa kamu merokok? Kamu nggak tahu itu berbahaya. Marah ayahku, yang suka-suka Dio dong, ini hidupku. Lagian ngerokok itu nggak bahaya, itu hanya mitos lama, geramku. Ya Allah nak, kenapa kamu jadi seperti ini, kata ayahnya. Lalu ibunya juga ikutan marah. Selanjutnya ucap sedih ibu, tetapi aku tidak menghiraukan ucapan mereka dan aku bergegas pergi main karena amarahku. Dan kawanku dengan santai menyodorkan sebuah minuman haram untuk menenangkanku. Gemerlap dunia remaja seolah telah menutupiku. Tiap hari aku menyaburkan asap rokok ke dalam rumah. Dan aku tidak khawatir dengan batuk ibuku yang tak kunjung sembuh. Hingga suatu hari badai dahsyat menghantamku. Ibuku yang menjadi sandaran hidupku mengembuskan nafasnya karena penyakit tersebut. Air mata turun deras menutupiku. Penyesalan yang pasti menempel di benakku. Untaian harapan kecilku untuk ibu musnah hilang hanya karena sebuah hembusan asap beracun rokok. Masa kejayaan putih abu-abu harapanku musnah sudah karena aku divonis terkena kanker tenggorokan. Dan sekarang aku hanya bisa terkulai lemas di balik selimut tidurku. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Kilatan kenangan manisku dulu sewaktu SMP selalu terbayang olehku. Dan pada akhirnya ini inti ceritanya di paragraf ini si Dio itu menyesal. Nah, ini adalah hasil dari menulis cerpen berdasarkan gambar berseri tadi. Panjang sekali, Bu. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu sebelum dilontarkan nih. Iya, panjang. Karena kan rangkaian peristiwanya tadi kan juga lebih dari satu. Nah, kalau dia peristiwanya lebih dari satu, ya bisa jadi teksnya juga, paragrafnya tidak sekedar satu saja. Pasti lebih dari satu. Nah, baik. Sekarang, kira-kira ada yang mau bertanya enggak dari teks yang Ibu tampilkan tadi atau dari teks yang kalian baca tadi? Ada yang mau bertanya tidak? Tidak, Atau sudah Bu. mengerti? Tidak, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu anggap kamu sudah mengerti. Ibu anggap kamu sudah paham. Nah, karena kamu sudah paham, coba Ibu ingin lihat aplikasinya nanti dalam pelaksanaannya. Aplikasinya dalam tugas yang akan kamu kerjakan di LKPD nanti. Nah, sekarang silakan kamu duduk dengan kelompok yang sudah Ibu bagi minggu kemarin. Kalau lupa biar Ibu sebutkan. Apa? Nanti kalau menunggu pula siapa nih, nanti habis waktu kita. Oke, yang pertama, kelompok pertama, Handa, Halimah, Haryo. Kelompok 2, Nila, Fauziah, Alif. Kelompok 3, Ria, Mutia, Dwi, dan Lutfi. Ayo segera bergegas, bergabung dengan teman-teman kelompoknya. Segera. Ya, Bu. Baik, Saya Bu. kenapa selalu dengan Haryo, Bu? Enggak apa-apa, karena Ibu berpikir gini aja. Simpelnya aja, Handa. Haryo, hurufnya H. Halimah, hurufnya H. Handa, H. Oh, Ya gitu. satu ya, urutan. Bu. Iya, sama-sama. Enggak apa-apa, biasa aja itu. Kan sama Ah. sama hati juga. Semangat. Oke. Iya, Haryo Baik. terus, Bu. Sudah, Ibu hitung 1, 2, 3. Sudah selesai berkumpul dengan teman-teman kelompokmu? Udah, Ya, Bu. Nah, baik. Kita lanjutkan pengerjaan kita selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan tampilkan rangkaian gambar berseri. Namun, ini gambar berserinya nggak banyak. Lebih sedikit daripada yang Ibu contohkan tadi. Nah, coba perhatikan ini. Ada gambar berseri 1. Ibu kasih clue-nya, nanti kamu tinggal menuliskan saja nanti. Mudah-mudahan kamu sudah dapat kerangkanya. Atau kamu coret-coret dulu di kertasmu apa kerangkanya kira-kira ini. Oke, yang pertama ada gambar berseri apa ini namanya? Anak-anak lagi ngapain? Berangkat sekolah, Bu. Berangkat sekolah. Lanjut ke gambar kedua, rangkaian peristiwa ke-1. Ada puskesmbak keliling. Puskesmbak keliling. Ini diplesetin. Sebenarnya kan puskesmas. Mas, nah mungkin ini mbak yang ada di dalamnya. Jadi puskesmbak keliling. Jadi ibu-ibunya mungkin isinya di dalam. Ada puskesmas keliling. Ini gambar berseri yang kedua. Yang ketiga. Mau masuk ke kelas, Bu. Anak-anak bersiap-siap untuk masuk ke kelas. Nah, sebelum dia masuk ke kelas, dia berbaris dulu, ya kan? Lanjut, yang ketiga. Takut disuntik, Bu. Takut disuntik, dia lari. Haryo begitu ya? Iya, Kalau Bu. mau disuntik langsung lari ya. Lanjut, akhirnya karena dia lari-lari, akhirnya dia kenapa Mutia? Haryo nangis kalau disuntik, Bu. Nangis Bu. disuntik. Tapi Masa iya kalau- laki-laki? Tapi kalau nangis? perawatnya secantik
Mutia mau, Bu. Oh, mau ya. Nanti dikasih permen-permen Bu. gitu kan. Oke, lanjut. Ada rangkaian peristiwa yang ketiga tadi dia takut disuntik. Dia lari. Akhirnya karena dia lari, akhirnya dapat juga. Akhirnya dia disuntik. Suntik, Bu. Nah, terakhir. Nih, kira-kira gambarnya ngapain nih? Bersenang-senang, Bu. Bahagia. Senang-senang. Nah, kenapa? Kenapa kira-kira? Karena menjadi lebih sehat, Bu. Lebih kuat. Karena menjadi lebih sehat. Nah, kira-kira sudah tergambar belum di pikiranmu? Apa nanti kalimat-kalimat yang akan kalian sambungkan dari gambar berseri pertama sampai gambar berseri terakhir? Sudah? Insya Allah sudah, Bu. Sudah, baik. Lanjut. Nah, di sini ada LKPD. Sambil kamu mengamati yang gambar berseri yang sudah Ibu bagikan tadi, ini Ibu juga akan bagikan LKPD kepadamu. Nah, kamu ini berdiskusi secara berkelompok mengenai gambar-gambar berseri tadi, lalu nanti kamu mengerjakannya, mengembangkan kerangkanya, nanti pada akhirnya jika sudah selesai akan Ibu pilih salah satu perwakilan dari kelompok yang akan membacakan hasil dari mengamati gambar berseri tadi untuk menulis sebuah cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun. Baik, Ibu beri waktu 30 menit, paling lama. Siap ya? Siap, Bu. Baik, silakan mulai bekerja. Kalau sudah ada yang selesai, boleh sampaikan ke Ibu. Atau boleh angkat tangan, Bu, kami sudah selesai. Boleh. Gimana, Ria? Ada kendala? Ada kendala dalam menulisnya, mengembangkan kerangkanya? Enggak, Bu. Jadi gampang, Bu. Jadi gampang ya, Nila? Iya. Baik, lanjutkan Nila. Selanjutnya, Ria, gimana Ria? Bisa, Bu. Bisa, bagus. Bisa. Bagus. Kalau ada kendala, boleh nanti tanya ke Ibu. Siapa lagi nih? Dwi? Ada dengar Ibu? Ada mengerjakan Dwi? Belum, Bu. Belum. Dwi ngapain dari tadi? Masih bingung, Bu. Nggak konsisten. Nah, di mana Dwi yang bingungnya? Ayo, coba tanya. Yang bagian mananya? Menentukan Karena Dwi nggak topiknya, Bu. Oh, menentukan topik. Kira-kira tuh topiknya apa tadi dari gambar berseri menurut Dwi? Apa ya, Bu? Apa kira-kira? Ayo, yuk bantu teman-temannya. Ini kerja kelompok, kerja sama, tidak kerja sendiri-sendiri. Yuk. Baik, sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai? Bu, hampir. Hampir. Ayo. Kelompok 3, coba Ibu tanya. Ria, Mutia, Dwi, ada mengerjakan? Lagi mengerjakan, Bu. Mengerjakan. Dalam proses, Bu. Dalam proses, baik. Sudah selesai? Sudah bisa kita bahas ini hasil yang kamu kerjakan? Sudah, Bu. Sudah, ayo. Berarti tadi Handayani sudah selesai? Sudah? Lanjut, siapa lagi nih yang selesai? Coba Ibu. Ini Saya dulu, waktu. Bu. Kelompok saya, Bu. Baik, coba kelompok 3. Siapa yang mewakili mempresentasikan? Saya, Bu. Baik, coba silakan. Teman, tunggu sebentar ya.
Sebelum temanmu menyajikan hasil menulis cerpennya, teman-teman kelompok lain tolong perhatikan temannya. Nanti jika ada yang patut dikomentari, yang diperbaiki, silahkan angkat tangan, berikan saran perbaikannya. Baik, silakan Ria, baca. Baik, Kak, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pagi hari, matahari bersinar cerah, suasana jalan yang bersih, rumput-rumput yang hijau di tepi jalan, udara yang sejuk, dan suara kicauan burung menambah Jojo bersemangat. Jojo berangkat sekolah dengan riang gembira. Berjalan kaki sambil bersiul-siul, sampai di sekolah, Jojo kaget melihat ambulan dan beberapa petugas kesehatan. Jojo dan teman-teman penasaran apa yang terjadi sebenarnya, sehingga sekolahnya didatangi petugas kesehatan. Tapi Jojo memiliki firasat jangan-jangan ada imunisasi. Semua siswa dikumpulkan dan diberi arahan di depan kelas. Jojo yang habis dari kamar mandi tidak berani bergabung. Jojo mengintip dari samping tembok kelas. Pak Guru memberikan arahan bahwa akan ada imunisasi. Teman-teman Jojo menangis histeris karena ketakutan. Jojo pun gemetaran karena takut. Satu persatu teman Jojo dipanggil untuk diimunisasi. Jojo menunggu giliran dengan rasa cemas dan takut. Bahkan sempat terlintas di pikirannya ingin membolos saja. Jantung Jojo berdetak lebih cepat dari biasanya. Tibalah saatnya nama Jojo dipanggil. Jojo hanya bisa pasrah ketika diimunisasi. Jojo memejamkan matanya ketika melihat jarum suntik yang siap menusuk lengannya. Namun beberapa detik kemudian, petugas kesehatan bilang sudah selesai. Ternyata imunisasi tak seseram yang dibayangkan. Hari demi hari terlewati. Jojo merasakan badannya sehat dan semakin bugar. Jojo menyadari, ternyata imunisasi itu penting untuk kesehatan. Kini Jojo tidak lagi takut dengan jarum suntik. Sudah, Bu? Itu masih ada teks sedikitnya. Pagi hari. Oh, ditambah bacakan semua, Bu? Iya, sampai selesai. Tanggung. Pagi hari, matahari bersinar cerah. Suasana jalan yang bersih, rumput-rumput yang hijau di tepi jalan, udara yang sejuk, dan suara kicauan burung menambah Jojo bersemangat. Jojo berangkat sekolah dengan riang gembira, berjalan kaki sambil bersiul-siul. Bagus. Berikan aplaus kepada salah satu perwakilan kelompokmu yang sudah tampil. Nah, tadi anak-anak Ibu sudah membaca salah satu hasil dari mengamati gambar berseri untuk dibuat menjadi sebuah cerpen. Nah, kira-kira, ini Ibu bertanya nih ke semua kelompok, kira-kira hasil yang sudah dituliskan oleh temanmu itu sudah sesuai belum dengan gambar berseri yang Ibu tayangkan tadi? Sudah, Ibu. Sudah. Kira-kira ada nggak yang perlu diperbaiki? Kan walaupun sempurna pasti ada sedikit kesalahannya, misalnya bagian mana. Ada nggak? Mungkin unsur Ada tidak? kebahasaannya, Bu. perlu Ah, diperbaiki unsur sedikit. kebahasaannya. Bagaimana unsur kebahasaannya, Nila? Oh, mungkin ditambahkan gaya bahasa gitu, Bu, supaya lebih indah bahasanya. Supaya, nah bagus. Berarti Nila fokus mendengarkan Ibu tadi menjelaskan bahwa di dalam sebuah karya sastra, salah satunya cerpen, itu pasti mempunyai karakteristik tersendiri. Nah, jika dia cerpen itu dimasukkan dengan sebuah gaya bahasa yang indah, akan lebih menarik pembaca untuk membacanya tadi. Nah, mungkin kekurangannya itu saja. Tapi nggak apa-apa, ini kan namanya tahap belajar. Nggak mungkin langsung belajar, langsung pandai. Setidaknya dari gambar berseri yang sudah Ibu tampilkan tadi, kalian sudah mampu menulis cerpen. Mampu aja dulu. Walaupun belum sempurna secara keseluruhannya. Nah, kira-kira begitu ya. Nanti kita sama-sama belajar mengenai bagaimana cara menggunakan gaya bahasa yang baik ketika dimasukkan ke dalam sebuah cerpen. Baik, tadi kelompok yang sudah mewakili tampil yaitu kelompok Ria. Selanjutnya, nih masih ada nggak kira-kira yang mau bertanya mengenai materi menulis cerpen ini? Masih ada nggak yang belum mengerti barangkali?
Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, baik. Kalau cuma satu orang yang berkomentar, berarti Ibu memahami, kalian sudah mengerti. Mudah-mudahan kalian sudah memahami secara keseluruhan. Baik, nah Ibu ingin bertanya nih, bukan Ibu bertanya, Ibu ingin menunjuk nih salah satu siswa Ibu. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Kira-kira siapa yang bisa? Ayo. Apa yang kita dapati dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Ibu tunjuk atau memberanikan diri? Saya, Bu. Siapa itu? Siapa namanya nih? Nggak kelihatan Nila, Ibu Bu. nih. Nila, ayo coba Nila. Iya, Bu. Jadi saat kita menulis cerpen, kita perlu memperhatikan unsur intrinsik dari cerpennya, Bu, supaya teks kita itu bisa sempurna. Kemudian kita juga harus memperhatikan unsur ekstrinsiknya yang bisa kita lihat dari lingkungan sekitar kita, Bu. Jadi teks cerpen kita itu nantinya bisa bermanfaat bagi pembaca kita, Bu. Bagus, terima kasih ya Nila. Nah, Iya. itu tadi yang disimpulkan oleh temanmu. Ada tujuan ketika kita mempelajari sesuatu. Nah, ketika kita belajar mengenai menulis cerpen dengan memahami unsur-unsur pembangunnya. Tentunya ketika kita menulis cerpen, tentu harus dilengkapi dengan unsur pembangunnya. Contoh misalnya, unsur intrinsik. Kita mau nulis cerpen, tapi tokohnya nggak ada. Lengkap nggak cerpennya dibaca? Enggak. Misalnya, tokohnya ada, tapi watak si tokoh itu tidak kita masukkan ke dalam cerita. Kan nggak komplit rasanya, ada yang kurang gitu kan? Iya kan? Dalam cerpen. Sama artinya ketika kita memasak, kamu pernah membantu ibu memasak di rumah kan? Nah, kalau kita masak sayur, rasanya kayak enak kali. Tetapi lupa memberi garamnya. Akhirnya tidak terasa hambar jadinya. Itu pula cerpen. Jadi baik itu struktur dalam bahasa Indonesia ini, baik itu struktur, baik itu kebahasaan, baik itu unsur pembangunnya di dalam sebuah cerpen itu berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Oke, baik. Untuk hari ini sampai di sini dulu materi yang akan Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga bisa dapat kamu pahami. Baiklah, jangan lupa minggu depan kita masuk lagi kepada materi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Jangan lupa baca-baca bukunya, karena nanti minggu depan mana tahu Ibu mau bertanya dulu mengenai materi itu di awal. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hati-hati, Sinta. Bu Sinta. Terima kasih, Nak.